Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugroho Ari Pamungkas. Kali ini saya akan membahas tentang implementasi resolusi konflik Rasulullah sebagai upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel. Konflik adalah suatu yang sudah melekat dalam kehidupan manusia. Dalam kesehariannya, beberapa manusia pasti ada yang sedang mengalami konflik, baik itu konflik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Konflik sejatinya sudah ada jauh sebelum manusia itu diciptakan. Allah pernah berkonflik dengan para malaikatnya dengan adanya rencana Allah terkait penciptaan manusia. Hal ini diabadikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-30. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khilafah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dari ayat ini menunjukkan bahwa potensi untuk berkonflik sejatinya sudah ada jauh sebelum manusia diciptakan. Konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel sudah terjadi sejak 1917. Yang kala itu Israel mengagendakan okupasi yang dilakukan di wilayah Palestina hingga saat ini dan terus-menerus memperluas wilayahnya dengan mencaplok wilayah-wilayah Palestina. Secara tidak resmi, konflik berawal pada tahun 1897, di mana saat itu para Zionis mengadakan kongres di Basel yang diprakarsai oleh pelobi top Zionis, yaitu Dr. C. Weizmann, untuk membahas tentang adanya pendirian negara merdeka untuk kaum Yahudi di seluruh dunia. Alhasil, rencana ini mendapatkan dukungan dari beberapa kelompok Zionis di Inggris yang bernama Judestat. Di bawah kepemimpinan Weizmann, orang-orang Yahudi yang ingin membentuk negara di tanah Palestina telah meyakini bahwa tanah Palestina adalah tanah yang telah dijanjikan. Setelah dilakukannya kongres yang diprakarsai oleh Weizmann tersebut, banyak orang-orang Yahudi dari beberapa negara di dunia berdatangan ke tanah Palestina. Ini dipicu dari Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, yaitu Arthur James Balfour, mengirim surat kepada Federasi Zionis yang berisikan bahwa Inggris menyetujui adanya rencana pembentukan tanah air Yahudi di tanah Palestina. Kejadian tersebut hingga saat ini dikenal sebagai Deklarasi Balfour. Pada akhir Perang Dunia Pertama, sebagai salah satu negara yang keluar dari pemenang Perang Dunia Pertama, Inggris mendapatkan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa untuk mengatur beberapa wilayah yang kalah perang. Wilayah-wilayah yang diberikan kepada Inggris adalah wilayah Jerman dan wilayah Ottoman, yang di dalam wilayah Ottoman tersebut terdapat wilayah Palestina. Setelah mendapatkan mandat atas bekas wilayah Ottoman yang diberikan kepada Inggris, orang-orang Yahudi dari seluruh dunia berbondong-bondong datang ke tanah Palestina untuk menjadikan tanah Palestina menjadikan negara. Dan ini juga didorong akan agenda Holocaust yang di wilayah Eropa yang dilakukan oleh Nazi di bawah kepemimpinan Adolf Hitler. Implementasi resolusi konflik Rasulullah yang pertama yaitu Problem Solving Resolution, yaitu salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendamaikan Israel dan Palestina, yaitu dengan melakukan negosiasi antara kedua belah pihak. Proses ini dibantu dengan pihak ketiga yang disetujui oleh masing-masing pihak yang berkonflik, dan pihak ini haruslah netral dan bersih dari kepentingan terselubung. Yang kedua adalah rekonsiliasi kebenaran. Rekonsiliasi kebenaran adalah sebuah proses
maupun upaya yang dilakukan untuk penyelesaian konflik dengan cara mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan antara pihak-pihak yang berselisih dan berkonflik. Rasulullah pernah melakukan cara ini pada saat Fatu Mekah, di mana Rasulullah dan 10.000 pasukan umat muslim berhasil menguasai Mekah tanpa adanya tumpah darah. Yang saat itu Rasulullah berjanji akan menjamin hidup dan keamanan seluruh masyarakat Mekah tanpa memandang suku, ras, agama, budaya, dan segala identitas pribadi lainnya. Tetapi ada syarat yang dilakukan oleh Palestina jika ingin menggunakan metode ini. Palestina harus menghimpun kekuatan lebih besar dari Israel supaya bisa melakukan penaklukan wilayah yang telah dianeksasi oleh Israel. Terima kasih sudah menonton. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.